Baik, eh, bagaimana dengan diri kita? Apakah saat ini kita sudah mencintai diri kita sendiri? Bentuk mencintai diri kita sendiri itu banyak sekali bentuknya. Contohnya dari mulai hal yang sangat sederhana. Apakah kita sudah memberikan makanan yang sehat untuk diri kita? Ya, apakah kita sudah melakukan olahraga supaya tubuh kita lebih sehat? Ya. Apakah kita menjaga pikiran dan emosi kita supaya kita bisa lebih merasa happy dan damai ya dengan berbagai kondisi dalam situasi apapun? Ya, apakah kita sudah memiliki relasi yang baik dengan pasangan kita kalau Anda sudah memiliki pasangan? Ya, kalau sudah bagaimana kondisinya tahun ini? Nah, dan target apa yang ingin Anda capai tahun depan? Apakah Anda ingin memiliki kualitas atau relasi yang baik dengan pasangan Anda? Ya, memiliki lebih banyak waktu, bisa saling mengerti satu sama lain, ya, berkomunikasi dengan baik. Bagaimana target hubungan Anda dengan pasangan Anda? Kemudian, bagaimana dengan orang tua Anda? Apakah Anda sudah memiliki relasi yang baik, relasi yang harmonis dengan orang tua Anda? Dilihat bagaimana skalanya. Kalau skalanya baik, ya, misalnya 10 itu baik, 1 itu kurang baik ya atau tidak baik, kira-kira sekarang di angka berapa? Dan bagaimana target tahun depan untuk memperbaiki kondisi ini dengan orang tua Anda, ya. Nah, apapun kondisi mereka, apapun sikap mereka, mereka adalah orang yang melahirkan kita. Orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita, melalui mereka kita ada di dunia ini. Ya, jadi sepatutnya ya apapun misalnya ada ketidakharmonisan, ya mari kita perbaiki. Kita memaafkan, memberi maaf dan menerima mereka. Kemudian misalnya bagaimana relasi Anda dengan saudara-saudara Anda, kakak, adik, ya, ataupun keluarga besar Anda. Apakah Anda memiliki komunikasi yang baik dengan mereka? Apakah Anda juga memiliki waktu yang cukup ya untuk bersosialisasi dengan mereka? Dan langkah apa yang ingin Anda ambil ya untuk mencapai target Anda supaya relasi Anda lebih harmonis ya dengan kakak, adik atau anggota keluarga Anda yang lain tahun depan. Ya minimal tahun depan, tetapi kita sebenarnya target ini adalah target untuk seumur hidup, pencapaian untuk seumur hidup, yang menuju ke hal yang lebih baik. Ya, tapi minimal kita berpikir, kita merencanakan untuk yang paling dekat ya tahun depan. Karena saat ini kita sudah di penghujung tahun ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu kita tidak perlu menunggu untuk menjadi bahagia, betul nggak? Kebahagiaan bisa kita ciptakan. Ya. Jadi yang namanya kebahagiaan kita menciptakannya sendiri, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dalam situasi yang sulit sekalipun. Tapi kalau kita bisa mengatasi segala hal, ya kita akan menjadi lebih happy, kita akan menjadi lebih bahagia. Ya. Kebahagiaan adalah situasi di mana sebenarnya kita itu bebas, bebas dari rasa sakit. Ya. Sakit kan apa? Sakit secara fisik, sakit karena emosi, betul nggak? Kalau kita sakit secara fisik, misalnya, apakah kita bisa merasakan bahagia? Tidak, ya. Kita merasakan tubuh kita sakit, ya, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau kita memiliki tubuh yang sehat, nah kita akan menjadi mudah untuk beraktivitas sehingga kita akan lebih enjoy dan merasa lebih happy. Jadi kebahagiaan yang pada tataran fisik
Ya, kita bisa mulai ciptakan yang tadi kita sudah sebutkan, cintai mulai dari cintailah diri sendiri. Ya, memberi makanan yang baik dan sehat, olahraga yang cukup, ya, kemudian juga atur pikiran dan emosi Anda. Kadang-kadang atau seringkali kita itu merasa menjadi korban begitu ya. Merasa sakit hati, merasa direndahkan gitu ya, kalau secara emosi. Ya, jadi menyalahkan orang lain dalam situasi dan kondisi tertentu. Tetapi mari coba kita melihat ke dalam, apa yang sudah kita lakukan. Ya, apakah kita juga masih menyakiti orang lain? Secara kita tidak sengaja ataupun secara sengaja, secara kita sadari atau tidak, kita sadari. Entah itu melalui pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Ya, jadi yang namanya energi itu nyata gitu ya. Kita tidak hanya melalui kata-kata, jadi melalui pikiran pun ini juga nyata adanya. Jadi kalau kita berpikir saja yang menyakiti orang lain ya, ini bisa menyakiti orang lain. Kita sudah menanam benihnya, menyakiti. Sehingga kalau kita merasakan sakit ya ini adalah buah dari apa yang sudah pernah kita tanam benihnya. Jadi untuk menjadi bahagia, salah satu kuncinya adalah kita bisa menerapkan ya hukum tabur tuai, hukum atau peraturan emas dalam kehidupan kita. Jadi hukum tabur tuai dan peraturan emas ini adalah hukum yang universal, tidak berkaitan dengan agama atau keyakinan. Ya, jadi ketika kita memberi maka kita akan menerima. Ketika kita membantu orang, maka kita suatu saat juga akan dibantu oleh orang lain. Ya. Sorry. Ketika kita melakukan apa yang kita inginkan terhadap orang lain dan orang itu ingin melakukan kepada kita, ya kita lakukan. Ya, kita ingin orang lain bersikap baik, kita bersikap baik kepada orang lain. Hal yang paling sangat sederhana adalah kita tersenyum, ya kita bersikap baik. Ini sudah hal yang paling sederhana bisa kita lakukan. Yes. Dari sini, ini pun kita sudah menanam benih yang baik. Ya. Kita menyadari apa yang kita lakukan. Jadi benih apa yang ingin kita tanam, mari kita tanam. Supaya apa? Di masa depan kita memanennya adalah buah yang baik. Jadi kita bisa menciptakan masa depan kita, kita bisa menciptakan kebahagiaan kita mulai dari sekarang. Kita tidak perlu menunggu gitu ya, menunggu lama. Jadi yang namanya kebahagiaan itu hampir mirip seperti kesuksesan begitu ya. Jadi kesuksesan apapun itu yang kita capai hari ini kan tidak serta-merta itu adalah hasil instan yang kita persiapkan dari 1 atau 2 hari saja, begitu. Tetapi semuanya sudah kita persiapkan mungkin dari 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Ya. Demikian juga dengan kebahagiaan. Kita persiapkan mulai dari sekarang. Kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini atau ada yang mau sharing? Silakan. Belum ada. Nah, sebenarnya yang namanya kebahagiaan sejati itu apa sih? Jadi kalau Anda nanti memiliki kesempatan untuk belajar di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul, di sana kita akan banyak belajar, memahami diri kita sendiri dan orang lain sebagai jiwa. Sehingga ketika kita memahami dan menyadari bahwa diri kita dan orang lain ini sebagai jiwa, kita akan lebih mampu untuk menerima diri kita sendiri ataupun orang lain apa adanya. Ya, jadi kebahagiaan yang sejati ketika kita bisa mencapai penyatuan dengan jiwa luhur kita.
inilah kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi silahkan nanti Anda yang belum belajar, Anda bisa mengambil kesempatan untuk belajar ya untuk tahun depan ya, karena tahun ini kita sudah tidak ada jadwalnya. Jadi silahkan persiapkan diri Anda untuk mengikutinya karena kelas ini terbuka untuk umum ya. Jadi siapapun bisa belajar tanpa syarat, minimal usia 16 tahun. Jadi di sini kita akan banyak memahami kehidupan. Ya. Oke, baik. Dari Ibu Sri Sumartini, kita bacakan dulu kebahagiaan reaksi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bisa menerima dan kita sikapi dengan positif sambil mencari solusi reaksi itu yang bikin kita bahagia atau tidak. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Sumartini. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi atau ingin berbagi pengalaman? Silahkan. Kita masih ada waktu. Ya. Baik, jadi kadang-kadang begini, ketika kita tadi di awal membicarakan tentang kita memiliki proyek kebahagiaan untuk tahun depan misalnya gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Jadi mari kita persiapkan dengan baik apa yang ingin kita capai, target apa yang ingin kita hasilkan tahun depan. Jadi kita benar-benar berpikir ya, saat ini apa sih yang sudah dicapai gitu ya. Kalau tadi kita buat skala angka, angkanya sudah di angka berapa tahun ini dan di angka berapa yang ingin kita capai tahun depan. Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa putus asa ketika di pertengahan jalan atau ya bahkan hampir di akhir waktu yang sudah ditentukan, tetapi apa yang kita targetkan itu belum kita capai. Kita justru menjadi stres, kita justru menjadi mungkin ada kemarahan terhadap diri sendiri, ya. Mungkin ada apa ya, merasa komplain lah terhadap diri sendiri. Jadi apapun yang kita hasilkan, ya kita menerimanya. Mari kita terima. Termasuk saat ini kita sudah di hampir penghujung tahun ya. Nah, kondisi kita saat ini pun juga sebenarnya adalah hasil dari apa yang sudah kita ciptakan mungkin 1 tahun yang lalu, betul nggak? Atau mungkin 2 tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu, betul nggak? Jadi kita lihat kembali apakah kita sudah melakukan usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mencapai keberhasilan ini. Ya. Jadi meskipun misalnya Anda belum bisa mencapainya, tidak apa, ya tidak masalah. Seperti tadi kita berpegangan pada hukum tabur tuai, ya, ataupun peraturan emas dalam hidup kita. Seandainya, ya, kita kembali ke tahun ini bahwa tahun ini saya belum bisa mencapai target dari apa yang sudah saya rencanakan tahun kemarin. Ya, kenapa ya? Apakah saya sudah menanam benih yang tepat? Kenapa saya belum memanen buah dari apa yang saya inginkan? Apakah saya sudah menanamnya dengan tepat, di tempat yang tepat, dan secara rutin? Ya. Kalau belum, Anda bisa memperbaikinya untuk hasil tahun depan, untuk target di tahun depan. Atau Anda bisa membuat strategi yang baru. Ya. Strategi lain yang baru yang kadang-kadang kita harus mempunyai plan A, plan B, plan C gitu ya. Kadang-kadang rencana satu tidak berhasil ya sudah, kita harus berubah ke rencana yang kedua. Rencana kedua ya tidak berhasil, kita harus membuat rencana yang ketiga.
sampai akhirnya ya kita memang menemukan cara yang tepat, cara yang terbaik untuk mencapai project yang kita targetkan. Ya, jadi mari kita mempersiapkan diri kita. Baik, dari Bu Ikoy, terima kasih. Mbak Niken sharingnya banyak refleksi menjelang akhir tahun nih. Ya, ini kita masih punya waktu 1 bulan ya. Jadi untuk mempersiapkan tahun depan. Dan kenapa kita perlu mempersiapkannya juga? Jadi kondisi kita ya 2 tahun terakhir ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya kita saat ini di masa pandemi, ya situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mungkin juga harus mengatur atau memilih strategi yang berbeda dari tahun-tahun biasanya. Betul nggak? Apapun itu, termasuk dalam hal kebahagiaan. Ya. Jadi kembali lagi, sebenarnya kalau topik ini memang ya kita lebih membatasi untuk relasi, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya yang terkait kebahagiaan juga sangat luas begitu ya, sangat luas sekali. Jadi mari silahkan Anda pun bisa berbagi pengalaman atau menanggapi supaya kita juga bisa belajar satu sama lain. Silahkan. Nah, kadang-kadang ketika kita contohnya tadi belum mencapai apa yang kita harapkan ya dari target yang sudah kita inginkan atau sudah kita tuliskan di tahun sebelumnya. Ya, kadang-kadang kita juga merasa putus asa. Betul nggak? Nah, hati-hati teman-teman dengan perasaan putus asa ini ya. Bagi Anda yang sudah belajar energi, nah, kadang-kadang putus asa ini seperti virus ya yang justru akan melemahkan energi Anda sehingga Anda perlu membangun rasa optimis dan memiliki harapan yang besar ya. Jadi Anda sendiri yang bisa melakukannya ya, lebih banyak dari Anda sendiri. Jadi meskipun kita saat ini di situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kondisi-kondisi sebelumnya, tetapi mari kita ciptakan rasa yang optimis, rasa yang yakin bahwa oke, memang kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Jadi hasil akhir ya sudah kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, betul nggak? Ya, kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah menanam benihnya untuk menuai buah atau menuai hasil yang kita inginkan. Ya, kita sudah melakukan hal yang tepat. Ya, hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada yang di atas. Ya. Baik. Okay, I only realize that the happiness is experience is relative while I'm seeking the permanent happiness. Okay, I feel the internal happiness is in awareness, but it's not easy to gain more over to maintain 24 hours. Okay. Thank you. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dengan kesadaran, ini hasilnya akan berbeda ketika kita hanya melakukan dengan misalnya biasa-biasa saja atau bahkan seperti rutinitas biasa, begitu ya. Jadi mari kita ubah salah satunya, hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah diri kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, kita lebih menyadarinya. Ya, kita mulai dari pikiran kita mulai dengan perkataan kita lebih menyadari, ya. Kemudian dengan perbuatan kita. Apakah yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan ini akan
mensupport tujuan akhir yang ingin kita capai. Ya, kalau tidak, coba diam dan pikirkan 2 kali, ya. Karena meskipun itu baru di pikiran begitu ya, itu sudah ada benihnya gitu ya. Kalau itu benih yang baik, itu bagus ya. Jadi nanti tumbuhnya juga akan bagus. Tetapi kalau misalnya melihat kebahagiaan orang lain, kita menjadi iri. Nah, ini contoh benih yang tidak baik. Yang namanya iri hati, ya ini juga ibaratnya kita punya ladang, kita punya tanaman. Iri hati, perasaan iri hati ini juga seperti rumput atau gulma yang mengganggu. Ya, sehingga apa? Semakin misalnya kita pikirkan atau ada perasaan emosi-emosi negatif yang lainnya, ini juga akan mengganggu benih atau tanaman yang sudah kita tanam. Ya, sehingga nanti juga akan mempengaruhi hasil yang akan kita capai. Jadi mari kita sadari semuanya. Ya, mulai dari pikiran kita, mulai dari perkataan kita, mulai dari perbuatan kita. Ya, bukan berarti kita harus menjadi orang yang sempurna, ya, tetapi kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, betul nggak? Ya. Tetapi kita berusaha menjadi lebih baik, kita berusaha untuk dari hari ke hari memperbaiki diri kita. Karena apa? Kita juga tidak tahu kapan waktunya kita masih punya tanda petik visa tinggal di dunia ini, betul nggak? Ya, jadi apapun itu kaitkan dengan hasil akhirnya ya, apa yang ingin kita capai. Ya, jadi kembali lagi, mari kita gunakan hukum tabur tuai, peraturan emas untuk menciptakan kebahagiaan di masa depan kita. Kebahagiaan di tahun depan minimal ya. Apa yang ingin kita capai. Kebahagiaan terhadap diri kita sendiri, pencapaian apa yang ingin kita capai ya. Kemudian terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap kakak, adik, kemudian rekan-rekan kerja, kemudian tetangga, ya siapapun itu. Mari kita lebih mempersiapkannya dengan lebih baik. Baik, terima kasih. Apakah ada sharing atau pengalaman yang ingin dibagikan? Silakan. Wah, ini saya mau sharing sedikit nih. Iya, silakan Pak Ini Hana. nama saya kepanjangan ini, Bu Niken. Ini J. Oke, Hana Dinata Kusasi. Panggilannya Pak Han saja. Pak Pak Han. Hans. Baik, Oke, Pak oke. Han. Selamat malam, Jadi Pak Han. Salam ya, kenal. sorry karena keluarga pakai bahasa Inggris semua sih ya. Oke, ya. Anak-anak di Amerika semuanya orang asing. Jadinya saya kebiasaan nulis bahasa Inggris nih. Oke, no Nggak problem, Pak. apa-apa ya. Tinggal di Indonesia tapi Pak? Saya tinggal di Indonesia. Oke. 2 anak perempuan saya Ya, tinggal di Amerika dengan oke. istri di Amerika, lalu satu lagi di Filipina. Gitu. Ya, Ya, tapi ya ini makanya soal happiness ini penting sekali ya. bahwa saya sendiri saat sekarang ini sudah menjadi yakin banget. Yang tadinya saya masih ragu-ragu gitu, tidak yakin, uncertain gitu. Sekarang yakin banget, apalagi dengar suara dari ibu ini. Aduh, saya kayaknya mau sharing juga ini akhirnya nih. Jadi Silakan Pak, betul, silakan berbagi betul kita. Ibu. Walaupun ke keluarga saya di negara-negara yang berbeda, tetapi hati kita, kebahagiaan kita alamin bersama-sama. Dan setiap hari kita ada komunikasi dan apalagi dengan teknologi yang canggih ini, ya. dengan online. Ya. Dan saya dulu tidak menyangka bahwa ada timbal balik yang baik sekali, padahal saya tidak mengharapkan itu gitu. Jadi saya memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anak supaya tumbuh, supaya menjadi orang yang betul, yang baik, yang benar gitu ya.
Karena dulu saya tinggal di Amerika, lalu tinggal di Indonesia. Lah sekarang gilirannya anak saya bagaimana supaya ke Amerika. Saya tidak tahu caranya. Ya. Yang saya tahu cuma dari Master Choa Kok Sui dulu, long time ago. Lalu ya saya cuma doa sama meditation gitu. Ya meditationnya ya kayak begitu aja, nggak sempurna gitu. Tapi ya berjalan terus. Akhirnya karena perkembangan zaman ini sehingga teknologi banyak ya, teknologi dari meditasi segala macam, saya belajar. Akhirnya nggak tahu bagaimana kok jadi sangat simple sebetulnya itu awareness itu. Ya. Begitu. Dan kenyataannya dari perbuatan kita yang terbaik, yang kita lakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang terjadi akan datang sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Ya. Yaitu ada satu kondisi di mana bahagia gitu ya, bisa sharing ya, bisa saling menghormatin. Bahkan saya sendiri sebagai seorang yang sudah tua umur 70 ya, walaupun sehat ya, tapi saya udah tua umur 70 sekarang ini ya. Tapi ya saya juga begitu surprise that my wife juga send money to me gitu ya. Walaupun dalam dolar nggak banyak, tapi setidaknya anak-anak juga send money gitu. Ya nambah-nambahin ongkos gitu. Ya Bu ya. Ya, saya mau memberitahu bahwa saya sendiri di sini di Indonesia itu walaupun saya sendirian tapi selalu berkomunikasi dengan keluarga. Nggak ada hari tanpa komunikasi. Dan saya sendiri adalah di sini memberikan pelajaran bahasa Inggris gitu loh di university, jadi lecturer. Oke. Di universitas mana, Pak Han? Padahal tapi saya mengerti mengenai industri ya. Segala macam industri mulai dari raw material sampai menjadi barang jadi sampai ke marketing sampai ke banking, semuanya udah boleh dikatakan saya udah hidup saya lah gitu lah. Termasuk engineering juga. Udah itu aja yang saya sharing dan saya seneng aja pokoknya dengan Bu Niken gitu loh. Sehingga saya punya teman lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Supaya saya bertambah ya kita dapetin secuil lama-lama jadi bukit juga. Iya gitu. betul, kita belajarnya Jadi jangan hari. saya tidak merasakan bahwa saya itu sudah hebat apa kok kayaknya makin lama makin pur banget gini. Tapi ya untungnya hati ini kok saya merasakan kok tiap hari kok nggak ada ya namanya stres itu kok nggak ada marah nggak ada apa itu hilang sendiri loh. Itu yang saya nggak ngerti ya. Emosi bisa dilihatin, mau marah bisa tahu juga, hilang semua itu. Akhirnya sakit pun bisa hilang itu. Itu sudah terbukti tanpa obat itu. Wah, saya senang dengan Choa Kok Sui. Tapi saya waktu ke Filipina, Mr. Choa Kok Sui udah nggak ada. Kalau boleh tahu sudah belajar, Pak Han sudah belajar? Waktu dulu udah lupa Bu. Oh ya, gitu. Beneran Bu Niken lah. Sudah banyak belajar juga ya. Saya mau refreshing Bu Niken lah supaya saya ingat lagi, supaya saya terpacu gitu loh. Oke, makasih ya. Thank you very much Bu Niken. Thank you. Baik. Oke. Baik Pak Hans, mungkin sudah belajar apa lupa nanti bisa diingat kembali. Jadi terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Terima kasih. Jadi memang kita belajar juga dari Pak Hans ini ya, meskipun sudah belajar tapi juga rendah hati. Jadi kita juga belajar bahwa ya apapun yang sudah kita capai pun ya kita harus tetap rendah hati karena ketika kita misalnya memiliki rasa kesombongan gitu ya, ini juga virus yang bisa menghancurkan itu virus, Bu. kita. Betul nggak? Ya Pak, setuju ya? Iya, tapi kita mulai dari sana sampai hilang itu. Iya. Ya, jadi saya bunuh sendiri itu hal-hal seperti itu, kemarahan, segala macam kesombongan itu pengalaman-pengalaman yang dalam hidup itu selalu ada, tapi itu bisa hilang ya, bisa hilang. Betul. Terima kasih Pak. Jadi seperti kita ini ya, misalnya tadi kita punya lahan, kita pengen tanam apa? Inilah proyek kita gitu kan. Tahun depan kita ingin apa? Nah, virus-virus ini harus kita hilangkan. Tanaman-tanaman yang mengganggu ini kita hilangkan. Ya, tadi misalnya iri hati, sombong, kemarahan, keputusasaan, ya. Kemudian apa lagi?
dendam misalnya. Nah, ini kita hilangkan, kita Kekhawatiran, singkirkan. kecemasan, Nah, ketakutan, termasuk kalau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ini adalah virus yang sangat mengganggu. Jadi iya, dari dalam diri kita, ini kita hilangkan dulu. Ya, karena memang ini sangat mengganggu ya, sangat mengganggu gitu. Jadi memang harus kita hilangkan perlahan-lahan. Salah satunya adalah kita bisa mengatasinya dengan terapi memaafkan. Entah itu memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, kita iya, bisa melakukannya itu secara iya, rutin. Ya, iya, secara rutin untuk menghilangkan virus-virus ini. iya, Baik, terima kasih Pak iya. Hans Ya, dan Bu sama-sama, Bu. ini juga Unikan semua. sama-sama. Ya, thank you Pak. Ya, ya. Semua pembelajaran hari ini kita belajar bersama ya. Jadi mari kita persiapkan kebahagiaan kita di masa yang akan datang ya, di masa depan. Ya, Kita ciptakan mulai dari hari ini. ya, Kita Bu tidak Nikan. perlu menunggu ya. Ya, Kita pun saat ini bisa merasa bahagia. Misalnya kita dalam situasi yang oh maaf gitu. Oh saya tidak punya uang misalnya. Tapi kita tetap bisa merasa happy. Ya. wah iya. Betul nggak? Betul, saya mengalami itu, Bu. Nah, Mengalami itu, Bu. Uang sudah habis sampai mau nol ya itu ibu saya, mami bilang, loh, kamu kalau sudah uangnya cuma tinggal berapa ratus ribu itu gimana itu nanti mau makan? Ya udah, nggak makan lah, udah nggak tahu apa yang terjadi, udah pokoknya saya nggak mikirin itu. pasti ada Tahu-taunya, pertolongan kan, Pak? tahu-taunya saya dapat banyak order ini itu tiba-tiba Nah, itu semuanya. ya kan? Dalam Puji minggu itu syukur juga kepada bisa Tuhan. dapat 15 juta. Dari Nah, 0 15 juta dalam minggu itu. nah, luar Bisa begitu. biasa. Ya, terima Iya, kasih sharingnya Pak Hansnya. ya, Jadi percaya jadinya termasuk saya. itu, termasuk ketika kita merasa khawatir, takut, cemas, apalagi dalam situasi yang saat ini ya di tengah-tengah pandemi. Misalnya tadi contohnya kita tidak punya uang atau oh, uang saya sangat terbatas ini. Saya masih cuma bisa untuk bertahan berapa lama dengan tabungan segini misalnya. Ya, tetapi kalau kita semakin khawatir, semakin cemas, semakin takut, nah ini justru akan menjauhkan kita sebenarnya gitu ya dari rezeki itu untuk datang. Tetapi kalau kita oke, meskipun kita juga realistis begitu ya, kita realistis apa yang bisa kita lakukan misalnya. Ya, Kalau kita masih bisa melakukan usaha apa atau pekerjaan apa ya, tetapi kita tidak bisa melupakan ini tadi yang namanya hukum yang universal. Ya, hukum ya, tabur tuai. Ya, ya, kalau kita dulu pernah membantu orang, kita pernah memberi, pasti saat ini kita juga akan menerima. Suatu saat, tidak harus saat ini. Ya, ya. kalaupun saat ini ya dulu kita sudah pernah melakukannya. Ya, kita sudah pernah membantu orang, pasti kita juga akan dibantu. Alam ini akan mengatur, Tuhan akan mengatur sendiri dengan caranya yang kadang-kadang ya ini menjadi rahasia ilahi. Kita tidak akan pernah Iya, tahu, betul. iya. Ya, tetapi kita Dan yakin bahwa itu saya ada. percaya itu. Saya Betul. percaya kata-kata itu. Ya, itu sangat ada ya. Jadi mari kita bangun sikap optimis ya, sikap yakin bahwa di masa yang akan datang memang kita bisa mencapai proyek kebahagiaan yang kita inginkan. Karena diri kitalah sendiri yang menciptakan, diri kita sendirilah yang mempersiapkan. Sehingga apapun hasilnya, ya kalau kita ingin mencapai hasil dengan baik, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari hari ini, ya. Mulai dari hari ini kita lakukan semua, kita melakukan semua dengan kesadaran, ya. Baik, terima kasih sahabat Pranikiling. Kita akan melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti sesi meditasi Twin Hearts? Jadi memang sudah lama saya tidak ikut gitu loh, udah 30 Baik. tahunan. Tapi Tapi saya buka-buka dikit bukunya Joko Ksui itu. Ya. Sebelum sesi hari ini sudah pernah ikut di sesi sebelumnya, Pak Han? Sebelumnya 2 minggu yang lalu sama Bu siapa ya? 2 minggu yang lalu. Oh, yang hari Selasa. Oh, sama Bu Siti Amsiah. Baik. Ya. Berarti kami tidak perlu lagi jelaskan mengenai meditasi Twin Hearts ya. Ya. Karena sudah pernah mengikuti dan tentunya sebenarnya sangat mudah ya mengikuti meditasi ini karena sudah terbimbing gitu ya. Kita hanya mengikuti dari panduan audio. Ya. Jadi yang perlu kita persiapkan sebelum ini nanti kita
melakukan memaafkan dan meminta maaf untuk membersihkan batin kita dari virus-virus yang Ya, akan baik Bu. mengganggu ya, yang akan mengganggu diri kita untuk mencapai target di masa yang akan datang. Kemudian kita akan melakukan olahraga dan kita akan mengikuti meditasi Twin Hearts, Ya. panduan dari audio Master Choa Kok Ya. Sui. Baik, kita akan lakukan terapi memaafkan. Kali ini kita bisa memilih orang lain. Anda pilih salah satu, ya. Siapa yang ingin Anda maafkan dan Anda ingin minta maaf kepada orang tersebut. Mungkin Anda masih memiliki ganjalan. Ya, entah itu yang sudah puluhan tahun, entah itu yang baru hitungan berapa bulan atau berapa minggu atau bahkan berapa hari. Ya. Jadi mari kita lepaskan. Karena dengan melepaskan ini berarti kita membebaskan diri kita, membebaskan jiwa kita, ya, untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan batin yang lebih nyata, gitu ya. Baik, Anda bisa memposisikan tangan seperti ini atau angkat tangan setinggi dada. Pilih salah satu orang yang ingin Anda maafkan. Kemudian katakan, sebut namanya, hadirkan di depan Anda, tersenyum kepadanya. Katakan, aku mengakui ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kamu telah dimaafkan untuk semua kesalahanmu. Dan sebaliknya, aku juga minta maaf untuk semua kesalahanku. Kita sama-sama sedang berproses, bertumbuh, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang baik dalam kehidupanku. Biarlah kita semua diberkati dengan kedamaian, dengan kebahagiaan, dengan kesembuhan secara batin, dengan kesehatan yang baik, dengan kelimpahan kemakmuran, dengan pertumbuhan spiritualitas, dengan bimbingan pertolongan dan perlindungan ilahi. Berkat Tuhan bagi kita semua. Pergilah dalam damai Tuhan. Bayangkan orang tersebut pergi menjauh dari kehidupan Anda. Dan kalau orang-orang itu adalah orang yang misalnya tinggal satu rumah dengan Anda tidak bisa menghindarinya, setiap hari harus bertemu, Anda bisa membayangkan hubungan Anda dengan orang tersebut menjadi semakin baik, semakin harmonis. Anda bayangkan cahaya di dalam tubuh Anda menjadi sangat terang. Cahaya orang tersebut menjadi sangat terang di depan Anda. Dan cahaya Anda dan orang tersebut menyatu menjadi satu kesatuan. Sangat terang dan bersinar. Anda rasakan kebahagiaan dan kedamaian batin di dalam diri Anda. Baik, kita akan persiapkan untuk olahraga. Setelah ini kita lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Terima kasih.